Shalom saudara-saudara, mari sama-sama kita renungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasalnya yang kedua ayat 8 sampai 20. Lukas 2 ayat 8 sampai 20 firman Tuhan berkata demikian. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Setelah Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Saudara, dalam dunia ini ada berbagai macam kelompok yang berbeda satu dengan yang lainnya. Kelompok-kelompok ini biasanya dibedakan, itu tergantung dari umur mereka, mungkin hobi mereka, dan juga hal-hal lainnya, kesamaan-kesamaan lainnya yang membuat mereka itu bisa terkait satu dengan yang lainnya. Biasanya kita akan menemukan kelompok yang terpinggirkan, kelompok yang kurang penting dan kurang dihargai. Dan biasanya kelompok-kelompok seperti ini itu tidak mendapatkan keuntungan seperti kelompok-kelompok yang lebih oke. Dan para gembala pada zaman itu adalah kelompok marginal yang kurang dihargai. Kelompok yang tidak mendapatkan penghargaan seperti orang-orang lain pada umumnya. Saudara-saudara, kita perlu mengetahui gembala pada waktu itu adalah pekerjaan yang tidak dihargai dan tidak dipandang oleh kebanyakan orang. Orang-orang yang jadi gembala itu pasti adalah orang-orang yang dari kalangan rendah. Bahkan tidak ada seorang pun yang peduli kalau mereka itu harus bekerja di malam hari yang gelap, yang pastinya ketika mereka melakukan hal tersebut, mereka harus membahayakan nyawa mereka karena mereka harus berhadapan dengan binatang buas. Dan tentunya yang lebih membuat situasi pada waktu itu berbahaya adalah karena tidak ada penerangan. Jadi benar-benar gelap. Tapi melalui teks firman Tuhan hari ini kita melihat bagaimana kabar sukacita tentang kelahiran Tuhan Yesus itu disampaikan kepada para gembala, yang notabene adalah kaum marginal, orang yang kurang penting, yang kurang dihargai. Berita kelahiran Yesus itu bukan hanya bagi kelompok-kelompok tertentu, kelompok-kelompok yang penting yang memiliki kekuasaan pada waktu itu. Berita kelahiran Yesus disampaikan kepada semua orang yang mau menerima berita tersebut dengan sukacita. Dan terlebih lagi menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat dalam hidupnya. Pertanyaannya, bagaimana dengan setiap dari kita? Apakah berita kelahiran Yesus itu kita terima dengan sukacita? Karena Yesus lahir buat Anda dan saya. Apakah kita sudah memberikan respon yang sebagaimana harusnya? Apakah respon kita sama seperti para gembala ini yang menerima dengan sukacita, dan terlebih lagi ketika mereka sadar bahwa apa yang mereka dengarkan itu benar-benar terjadi. Mereka menceritakannya kepada orang-orang. Mereka mengatakan apa yang telah mereka dengar, apa yang telah mereka lihat. Saudara-saudara, sudahkah kelahiran Yesus, Yesus yang lahir sebagai juru selamat dalam hidup ini, dalam dunia ini, itu sudah mengubahkan hidup kita? Dan sudahkah perubahan hidup ini itu juga kita sampaikan, kita ceritakan kepada orang lain, karya Kristus bagi setiap dari kita? Dan biarlah hari ini ketika kita menjalani hidup setiap dari kita, berita kelahiran Yesus, Yesus yang datang ke dalam dunia ini, Yesus yang mengubahkan hidup kita, itu juga dapat kita ceritakan, dapat dilihat oleh orang lain melalui hidup setiap dari kita. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur karena Engkau telah mengirimkan Yesus untuk datang ke dalam dunia ini. Bukan hanya bagi orang-orang yang penting,
Tapi bagi setiap dari kami yang hanya orang biasa saja di dunia ini, Engkau memberikan anugerah keselamatan itu bagi kami. Dan biarlah ketika kami memahami betapa besar anugerah keselamatan itu, kami juga terus mau menghidupinya. Sehingga orang lain akhirnya dapat mengenal Yesus dalam hidup mereka. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.